Selamat siang semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pertemuan hari ini kita melanjutkan di pertemuan kita sebelum-sebelumnya. Itu masih mengenai fungsi-fungsi rumus yang ada di Microsoft Excel. Kalau yang kemarin kita sudah coba dengan fungsi dasar, sekarang kita pakai fungsi logika. Tapi kita nggak terlalu dalam ke fungsi logikanya ya. Kita cukup paham fungsi logika yang ada itu seperti apa. Oke, untuk fungsi logika sendiri itu biasanya dipakai, coba saya share screen dulu sekalian notepad. Oke. Biasanya fungsi logika yang dipakai di Excel itu ada if yang nanti digabungkan dengan and, or, atau not. Jadi fungsi ini seperti apa sih? Kalau misalnya ini kita pahami saja dulu secara bahasa ya, bahasa Inggris. Kalau if itu artinya jika, and itu dan, or itu atau, not itu bukan atau tidak. Seperti itu. Kita pahami dulu secara bahasanya. Jadi if itu akan disandingkan dengan and or not. Jadi jika bla bla bla, maka A dan B adalah ini nanti. Terus kemudian jika bla bla bla, maka A atau B seperti apa gitu. Nah, jika bla bla bla, A tidak sama dengan B atau seperti gitulah intinya bahasanya. Jadi fungsi logika yang kita pakai itu untuk menentukan atau mempermudah pekerjaan kita di dalam Excel, terutama dalam mengolah data. Saat bekerja kita bakal banyak dapat rumus-rumus yang seperti ini. Jadi rumus-rumus if itu yang nanti akan dikombinasikan dengan and, or, ataupun not. Konsepnya hampir sama dengan matematika intinya, tentang logika, pokoknya tentang logika, matematika. Misalnya ada premis jika keadaannya A, itu kan kita pakai jika, if ya. Jika keadaannya A, maka saya akan melakukan B, misalnya kayak gitu. Makanya ada premis-premis yang seperti itu yang kita fungsikan nantinya. Jadi pada dasarnya rumus if di Excel juga digunakan dengan mengkombinasikan bersama fungsi logika lainnya yang ada di Excel, yaitu and, or, dan not. Nah, kita bahas satu-satu. Kita langsung contohkan saja biar pada nggak bingung nantinya. Jadi intinya ini ya yang akan kita bahas hari ini. Nggak usah lama-lama juga, kita biar cepat ngertinya. Terus dulu kita akan buka dulu filenya. File yang kemarin, saya pakai file yang kemarin saja ya, biar seragam. Bentar. Ini ngomong-ngomong, oh iya sudah nih, saya kira saya belum share screen. Oke, wait. Oke, di share screen. Screen 2. Oke ya. Jadi saya mau buka dulu filenya yang ini. Oke. Nah, jadi ini file yang kemarin yang sudah kita gunakan di sini. Jadi ini sajalah file yang kita pakai biar nanti nggak terlalu susah. Jadi sebelum kita mulai, kita copy paste dulu nanti biar sesuai dengan fungsi-fungsinya. Jadi ini sheet yang ini, lembar kerja yang ini kita bisa gandakan.
Kurang lebih seperti itu caranya. Nanti di sheet ini, sheet 1, kalian klik kanan, kemudian move or copy. Move or copy, kalian klik, kemudian kalian centang yang create a copy. Create a copy, kemudian oke. Sekali lagi, klik kanan, move or copy, kemudian kalian centang create a copy, kemudian oke. Jadi ada 3 sheet ya. Ada sheet 1, sheet 2, dan sheet 3, kopian. Kurang lebih seperti ini. Ini saya sambil mantau jaringan, soalnya dari tadi jaringan saya jelek. Oke, masih aman. Nah, nanti kita rubah namanya nih. Sheet 1, 2, 3 ini kita rubah. Yang paling pertama kita rubah, klik kanan. Klik kanan sini, kemudian kita rename. Rename di sini, kita ambil sesuai fungsinya. Jadi yang pertama akan kita bahas adalah fungsi N. Fungsi N. Oke, kemudian yang kedua, kita klik kanan, rename lagi. Ini yang kedua kita pakai fungsi OR. Fungsi atau. Kemudian yang ketiga, kita klik kanan lagi, rename, kita pakai fungsi not. And or not. Nah, 3 fungsi ini yang akan kita gabungkan dengan fungsi if tadi. Jadi fungsi logika ya. Di sini fungsi logika yang akan kita cantumkan. Ini saya hapus dulu yang ini biar nggak terlalu banyak. Oke. Nah, di sini kita sudah mempunyai beberapa tabel dan kolom. Saya kecilin lagi biar enak. Beberapa tabel dan kolom yang kita akan buat ketentuan. Misalnya ya, ini saya bikin ketentuannya dulu pakai insert, saya bikin kotak ya. Saya bikin kotak baru cuma buat penjelasan saja gitu. Cuma buat penjelasan insert. Nanti saya bikinnya di sini. Kemudian saya mau pakai mana nih tadi? Illustration. Illustration, kemudian shapes. Kemudian saya mau pakai yang kotak. Buat ini penentuan aja, buat keterangan. Saya mau bikin keterangan di sini. Lebih seperti ini. Nanti kotaknya bisa disesuaikan mau seperti ini juga bisa. Putih ya. Putih tengahnya atau hitam tengahnya atau biru itu nanti bisa diatur. Pokoknya kayak gini aja sembarang. Ini nggak wajib, saya cuma mau biar ada ketentuan yang bisa tertulis di sini. Kemudian saya klik kanan, edit text. Biar teksnya muncul sini. Nah, saya mau tulis di sini ketentuan yang akan saya berikan. Misalnya, mahasiswa dinyatakan lulus jika titik 2 apa ya, total nilai ini total nilai yang ini ya, total nilai mencapai minimal angka berapa ya, ini biar ada yang 250 misalnya ya, kita bikin ketentuan begini, dan kita pakai N ya, di sini karena kita pakai fungsi N, dan jumlah tugas misalnya, tugasnya minimal, jumlah tugas berapa ya? Jumlah tugas itu minimal 5. Jadi di sini ada 2 ketentuan. Selain itu dinyatakan gagal. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Jadi di sini kalau saya mau lihat fungsinya pakai jika ya. Jadi fungsinya di sini kita yang perlu kita perhatikan ini dinyatakan lulus. Berarti kita mau cari siapa saja yang lulus ya. Dengan ketentuan siapa saja yang lulus, ini kita ambil hijau aja. Kita warnain hijau, bold. Mahasiswa dinyatakan lulus ketika syaratnya mereka lulus itu total nilai mencapai 250. Total nilai ini ya, total nilainya 250. Jadi minimal 250 untuk dia bisa lulus. Dan berarti ada 2 kondisi.
dannya ini saya tekanin lagi, dan jumlah tugasnya minimal 5. Jadi ada dua kondisi yang harus dipenuhi untuk dia bisa lulus. Yaitu yang pertama, total nilainya ini mencapai minimal 250, dan jumlah tugasnya itu 5 minimal. Kalau nilainya 260 misalnya, berarti di atas 250 ya, 260. Tapi jumlah tugasnya itu misalnya 3, itu berarti dia nggak lulus. Karena harus jumlah minimalnya 5. Ada satu kondisi yang tidak terpenuhi. Ini gagal, saya merahin juga biar jelas. Jadi dua syarat ini harus dipenuhi. Kita pengen ada dua syarat yang harus dipenuhi. Itu tadi, total nilai di minimal 250, dan jumlah tugasnya minimal 5. Kalau jumlah tugasnya 6 memenuhi, tetapi nilainya 219 di bawah 250, berarti dia dinyatakan gagal. Jadi kalau fungsi n dua-duanya harus terpenuhi, kan pakai dan ya, dan. Kalau dan ini dua-duanya harus terpenuhi. Oke, rumus yang kita pakai itu adalah ini ya, status. Tambahin aja status. Nanti ini diterima atau ditolak, intinya kayak gitu, atau lulus atau gagal, intinya seperti itu ya. Oke, di sini kita pakai fungsi ini biar nggak langsung ya, kita pakai fungsinya if sama dengan if, berarti ya sama dengan if, jika, ini dibahasakan jika, buka kurung, status apa yang akan kita ambil, ini n, berarti dua ini ya, dua yang harus dipenuhi, berarti pakai fungsi n. Dan berarti kalau misalnya kita pakai fungsi dan, berarti ada dua syarat yang harus terpenuhi. Berarti n, kemudian buka kurung lagi, buka kurung. Nah, ini baru kita masukkan nilainya. Masukkan nilainya. Yang pertama tadi jumlah tugas ya. Jumlah total nilai, bukan jumlah tugas, total nilai. Total nilai ini, total nilai set. Kita klik saja, set. Total nilai ini. Nah, if and, jika, dan. Ini rumusnya dan ya. Total nilainya ini 320 ini. Jika total nilainya ini, kalau misalnya harus minimal, berarti kita pakai lebih besar sama dengan. Berarti minimal. Kita pengen masukkan angka minimal. Berarti if n L3 ini, yang L3 ini, angka yang ini lebih besar sama dengan berapa tadi? 250. 250. Berarti minimal 250. Kalau kita pakai minimal, berarti rumusnya lebih besar sama dengan 250, dan ini tadi bukan jumlah tugas ya tadi, dan jumlah tugasnya ini lebih besar sama dengan berapa? 5 ya, 5, minimal 5. Jumlah tugas ini minimal 5. Kemudian kalian tutup kurung, set. Oke, ini sudah kondisinya sudah terpenuhi. Nah, tinggal kalian tentukan itu lulus atau tidak. Tutup kurung, koma, nilainya akan lulus. Lulus, pakai ini ya, pakai petik lulus. Lulus atau, ini petik lagi, koma, atau tidak lulus. Lupa petiknya lagi. Tidak lulus. Tutup petik, kemudian enter. Nah, dia akan lihat kita kamu punyai formula yang typo, berarti ada kurang tutup kurung ya, benar. Formula typo. Kamu mau save correction ini, yes. Tadi lupa tutup kurung belakangnya. Jadi seperti itu. Ini saya copy paste dulu rumusnya di sini. Oke, ini rumusnya. Jadi jika kita pakai fungsi n, berarti ada dua syarat yang terpenuhi. Nah, kita ambil rumus yang ini.
Jika L3 mana L3 ini total nilai L3 lebih besar sama dengan atau dalam bahasa biasanya itu minimal 250, itu kondisi yang pertama. Untuk menulis kondisi yang kedua kalian pisahkan dengan koma. M3 yaitu jumlah tugas M3 ini minimal 5 atau lebih besar sama dengan 5. Kemudian kalian tutup kurung. Nah, ini rumusnya. Nah, kemudian setelah itu kalian tutup kurung, koma, kalian tuliskan kondisinya. Dia lulus atau tidak lulus. Kalau misalnya dia lebih besar sama dengan 250, berarti dia lulus. Kalau dia tidak lebih besar sama dengan 250 atau lebih kecil dari 250, maka dia tidak lulus. Karena kita pakai fungsi N di sini dan berarti dua kondisi ini harus terpenuhi. Kalau salah satu tidak terpenuhi, maka dia tidak lulus. Kalau semuanya terpenuhi, maka dia lulus. Itu kalau fungsi N. Selanjutnya kita tinggal tarik saja. Sama seperti kemarin, maka dia akan menuliskan statusnya. Lulus atau tidak lulus. Kita lihat yang lulus ya, yang lulus dulu yang atas. Totalnya 320, benar di atas 250. Jumlah tugasnya 6, benar di atas 5, maka lulus. Kita lihat yang tidak lulus. Oke. Total nilainya 274 di atas 250 ya. Di atas 250. Oke, syarat pertama terpenuhi. Tetapi jumlah tugasnya di bawah 5, maka dia tidak terpenuhi. Oleh karena itu dia tidak lulus. Ingat ya, fungsi N berarti dua-dua syaratnya itu harus terpenuhi. Itu kalau fungsi N. Ya. Ini fungsi N. Nah, kita ke fungsi selanjutnya. Ini rumusnya ini ya. Ini L3 adalah kolomnya, M3 juga kolomnya. Dan ini lebih besar sama dengan itu berarti minimal. Kurang lebih seperti itu. Oke, kemudian kita ke fungsi selanjutnya yaitu OR. Kalau OR berarti statusnya dia atau berarti cuma salah satu yang terpenuhi. Ada dua kondisi, salah satunya terpenuhi maka dia lolos. Ini seperti itu ya. Ini saya hapus lagi, delete. Oke. Dia cuma butuh salah satu kondisi untuk bisa lulus. Kita tulis dulu kondisinya ya. Misalnya saya kecilin lagi. Kemudian saya insert lagi untuk menuliskan kondisinya, illustration, shapes, kotak. Kita tulis di sini. Oke, pilih yang ini lagi. Klik kanan, edit text. Nah, kita bikin kondisi yang baru. OR atau hampir sama tadi. Jadi mahasiswa dinyatakan lulus jika misalnya total nilai mencapai minimal 250 atau, nah sini ada atau, kalau tadi kan kita pakai dan ya, atau jumlah tugasnya minimal 5. Oke, kemudian selain itu dinyatakan gagal. Kita highlight lagi, yang butuh di highlight yaitu mahasiswa dinyatakan lulus. Berarti lulus, kita hijaukan saja, dinyatakan lulus dalam kondisi apa? Nah, ada dua kondisi ya. Dalam kondisi total nilai mencapai 250 atau berarti salah satunya saja yang dipenuhi, tidak perlu dua-duanya. Atau jumlah tugas minimal 5. Kalau salah satunya terpenuhi, berarti dia lulus. Misalnya nilainya 267 di atas 250, tetapi jumlah tugasnya 4, kayak ini tadi ya. Kayak ini,
Oh, memenuhi 250, di atas 250. Tapi jumlah tugasnya 4, nggak nyampe 5, dia tetap lulus. Karena kita pakai kondisi atau. Cukup salah satu yang terpenuhi. Salah satu kondisi yang terpenuhi. Atau jumlah tugasnya di atas di atas 5, 6, tapi nilainya di bawah 250, 240 misalnya, maka dia tetap lulus. Coba kita bikin kondisi yang kayak gitu ya. Oke. Status. Berarti di sini kita tuliskan rumusnya. Ini saya tulis rumusnya enaknya di sini ya. Biar gampang aja. Mau di sini juga nggak apa-apa, terserah, sama saja. Kita pakai rumus if sama dengan if. Kita buka kurung lagi. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan, tadi kan kita pakai and. Sekarang kita pakai or. Kita pakai or karena kita ingin logikanya salah satu saja yang terpenuhi. Kita pakai or. Kemudian kita buka kurung lagi. Nah, nilai yang mana yang mau dirumuskan? Tadi total nilai ya, total nilainya, set diklik, total nilai lebih besar sama dengan 250. 250. Kondisi keduanya, jumlah tugas, ini jumlah tugas lebih besar sama dengan, dengar ya, ini if L3, oke, lebih besar sama dengan 5. Kemudian kita tutup kurung, ini rumusnya sudah. Kemudian kita pakai koma untuk memisahkannya lagi. Pokoknya setiap memisahkan itu pakai koma. Pernyataannya nanti dia lulus atau pakai koma atau gagal. Kemudian tutup kurung. Enter. Oke. Kemudian kita teruskan lagi semuanya. Sekarang kita lihat. Saya copy paste rumusnya ke sini. Ya, di sini ya. Lihat. Sama dengan if, kita pakai fungsi or. Nah, kemudian buka kurung L3 di sini L3. Fungsinya rumusnya yang akan kita ambil L3. L3 itu adalah total nilai. Jika, nah ini bacanya, jika total nilai L3 ini, total nilai yang ini, angka ini, minimal atau lebih besar sama dengan 250, kemudian kondisi yang kedua, M3, jumlah tugas, lebih besar sama dengan 5 atau minimal 5, maka dia nanti dinyatakan lulus atau gagal. Kalau misalnya dia memenuhi syarat ini, salah satu, ini pakai or ya, or berarti atau, salah satunya, yang memenuhi salah satunya berarti dia lulus. Kalau dia tidak memenuhi dua-duanya berarti dia gagal. Cukup salah satunya dia memenuhi. Contoh, kita ambil yang lulus. Jumlah tugas 5, minimal ya, berarti nyampe 5, kemudian di atas 250 lulus. Kita ambil yang gagal. 219 sama-sama, dua-duanya tidak memenuhi ya. Ya, jumlah tugas 3, total nilai juga tidak sampai 250, gagal. Kalaupun kita rubah di sini, misalnya kita rubah, ini jumlah tugasnya di bawah 5. Kita ambil nilainya 250 karena minimal. Set, maka dia langsung lulus. Karena salah satu kondisinya terpenuhi, yaitu total nilai mencapai 250, walaupun jumlah tugasnya di bawah 5. Jadi cukup salah satu kondisi yang terpenuhi. Maka dilihat lulus atau gagal. Itu kalau OR. Jadi tadi N, itu dua-duanya kondisi ini harus terpenuhi. Kalau OR, karena pakai atau, berarti salah satunya saja yang terpenuhi. Nah, itu hampir sama rumusnya, cuma tinggal bedanya di sini OR atau AND. Jadi kurang lebih seperti itu kalau OR. Nah, kemudian selanjutnya kita pakai yang terakhir NOT. Ini berbeda. Kalau NOT ini berbeda. Saya hapus lagi di sini.
Kalau not itu menjadi misalnya syarat kelulusan, gimana ya maksudnya? Jika kita pakai perbandingan, misalnya jika hasil ujiannya itu dinyatakan berhasil, jika nilai tertinggi, misalnya ini saya pakai nilai tertinggi ya, walaupun nanti jadinya semua lulus. Jika nilai tertinggi lebih besar daripada nilai terendah, misalnya seperti itu. Atau misalnya kita bisa pakai syarat kelulusannya tugas 3 nilainya lebih tinggi daripada laporan praktikum 3. Kita pakai ini aja ya, biar lebih enak. Tugas 3 nilainya lebih tinggi daripada laporan praktikum 3. Misalnya seperti itu, kita pakai kondisi yang ini ya. Dia akan lulus dengan laporan tugas 3. Ini saya highlight aja dulu biar enak. Set. Nah. Oke. Jadi kita akan bikin kondisi baru. Ini insert, illustration, shape. Biar enak. Set. Oke. Kita bikin kondisi baru. Di sini klik kanan, edit text. Mahasiswa dinyatakan lulus jika nilai tugas 3 lebih besar daripada nilai laporan praktikum 3. Ya, biar lebih enaknya bahasanya gini. Mahasiswa dinyatakan lulus kegiatan 3, kegiatan 3 jika nilai tugas 3 lebih besar daripada nilai laporan praktikum 3. Misalnya seperti itu ya. Nah, jika tidak, maka dinyatakan gagal. Jadi seperti itu. Jika tidak, dinyatakan gagal. Jadi kita highlight lagi yang perlu di-highlight. Misalnya dinyatakan lulus, dinyatakan lulus berarti ada pernyataan lulus di sini. Kemudian jika nilai tugas 3 lebih besar daripada laporan praktikum 3. Jika nilai ini langsung tak highlight semua aja biar enak. Oke. Jika nilai tugas 3 ini lebih besar daripada nilai laporan praktikum 3. Misalnya seperti itu ya. Tapi kan kondisi nanti berbeda-beda. Ini sebagai perbandingan. Kalau not ini perbandingan. Jika laporan praktikum 3 tidak lebih besar daripada tugas 3, kan seperti itu. Pakai not kan. Nah, jika laporan praktikum 3 tidak lebih besar daripada tugas 3, mungkin lebih seperti itu ya bahasanya. Jadi ini tinggal logikanya dibalik-balik saja sebenarnya. Saya juga sudah lama nggak pakai rumus seperti ini. Makanya kadang juga kalau misalnya baru ketemu lagi seperti ini saya agak bingung biasanya. Oke, kita coba dirumuskan ke dalam perumusan. Misalnya di sini aja ya. Di sini saja atau di sini nggak apa-apa, status tugas 3. Status tugas 3. Set. Oke. Kegiatan ding kok tugas, kegiatan. Status kegiatan 3. Oke. Nah, kegiatan 3 misalnya kita ambil kegiatan 3 ini sebagai indikator. Nah, kita pakai rumusnya sekarang. Kalau misalnya seperti ini, oke, kita pakai fungsi if lagi sama dengan if. Ini semoga nggak salah. Saya juga agak lupa kalau yang ini. Kalau yang not, if, kemudian buka kurung berarti kita pakai fungsi not.
Kemudian kita buka kurung lagi. Kita nggak pakai nilai sekarang ya, karena tidak ada persyaratan nilai. If not, jadi jika misalnya ini, atau laporan, tinggal dibalik-balik saja, lebih besar sama lebih kecilnya. Jika not, misalnya ini, tugas 3. Tugas 3 lebih kecil dari laporan praktikum 3. Kenapa tidak lebih besar? Karena kita pakai fungsi not. Jadi kebalikannya. Jika tugas 3 lebih kecil dari G3, tapi pakai fungsi not, berarti bukan. Gitu. Jadi bahasanya gimana ya? Jika tugas 3 tidak lebih besar, atau gimana? Tidak lebih, kalau misalnya ini lebih kecil berarti tidak lebih kecil daripada laporan praktikum 3, ataupun bisa dibalik, misalnya pakai not ya. Jika laporan praktikum 3 tidak lebih besar, karena pakai not ya, tidak lebih besar daripada tugas 3. Tinggal dibalik-balik. Bisa juga kita pakai yang tadi. Jika tugas 3 tidak lebih kecil dari laporan praktikum 3. Tinggal dibalik-balik aja kalau kayak gitu. Jadi bacanya karena pakai not ya, tidak. Gitu. Jika, ini saya pakai yang lebih besar aja ya. Jika laporan praktikum 3 tidak lebih besar, karena pakai not tidak lebih besar daripada tugas 3, kemudian tutup kurung, kondisinya apa? Lulus atau gagal. Kemudian kalian tutup kurung. Set. Ini semoga nggak salah. Ada yang salah. Not G3 H3. Oke, berarti sudah dikoreksi. Jadi dia lulus karena tugas 3, bagaimana tadi rumusnya? Lebih besar ya. Karena tugas 3 karena laporan praktikum 3 ya, saya copy paste aja biar kelihatan. Di sini. Oke. Jadi di sini dia dinyatakan lulus karena jika G3 tidak, ini pakai not ya, tidak lebih besar daripada H3. Karena pakai not, ingat ya, karena pakai not berarti kita harus sisipkan kata tidak. Jika G3 tidak lebih besar daripada H3, maka dia lulus. Atau mau dibalik juga, jika yang ini H3 tidak lebih kecil daripada G3. Kan seperti itu, tinggal dibalik-balik. Jadi kalau yang seperti rumus ini berarti kita bacanya jika G3 tidak lebih besar daripada H3. Atau laporan praktikum, jika laporan praktikum 3 tidak lebih besar daripada tugas 3, maka dia dinyatakan lulus. Begitu juga seterusnya. Jadi kondisinya tugas 3 ini nilainya harus lebih besar daripada laporan praktikum 3. Ini lebih besar ya, 56, 55 berarti dia lulus. Yang gagal berarti dia laporan praktikumnya lebih tinggi daripada tugas 3. Ini juga pasti seperti itu. Ini juga gagal karena 0. Gagal dan begitu seterusnya. Jadi dua kondisi ini dijadikan perbandingan. Jadi kurang lebih seperti itu kalau fungsi not. Agak berbeda dengan and dan or. Jadi semuanya pakai if. If itu digabungkan dengan beberapa fungsi. Ya. Terus dulu. Ya, sampai sini mungkin agak jelimet ya. Tetapi yang asal kalian paham logikanya itu gampang. Yang penting ini kan berasal dari bahasa Inggris juga. Jadi kalian gampang memahami harusnya. Kalau and berarti dua-duanya harus terpenuhi. Kalau or berarti salah satunya yang harus terpenuhi. Kalau not berarti perbandingan.
Kalau misalnya A lebih besar daripada B, itu nanti lulus atau tidak, kayak gitu. Atau A tidak lebih besar daripada B, itu nanti lulus atau tidak. Kalau bisa seperti itu, fungsi if, and, or, not. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Atau makin mumet? Kayaknya makin mumet. Nanti dilihat sendiri ya rumus-rumusnya. Nanti akan seperti biasa saya share untuk recordnya. Jadi yang penting di perumusannya jangan sampai salah. Oke, kalau tidak ada, saya stop record dulu.